Salam jumpa kembali kepada sahabat-sahabat channel YouTube Milton Pardosi Ministry dimanapun Anda berada sekarang, yang sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita dalam program Word for the World. Kali ini kita akan belajar tentang dilema kehidupan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kami boleh kembali bertemu untuk belajar firman Tuhan melalui channel YouTube Milton Pardosi Ministry dalam program Word for the World. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menghadapi dilema-dilema kehidupan kami setiap saat, setiap hari, dan akhirnya kami boleh memilih yang benar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, dalam hidup ini kita selalu menghadapi pilihan-pilihan. Terkadang pilihan itu bisa banyak, terkadang pilihan itu tinggal dua saja. Ataukah ke kiri atau ke kanan. Sehingga akhirnya kita bisa menghadapi apa yang saya sebutkan sebagai dilema kehidupan. Hidup ini harus memilih. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Apa yang akan kita makan pagi ini, siang, sore, itu pilihan kita. Pilihan itu terkadang membawa kita kepada keberhasilan, tetapi bisa juga membawa kita kepada kegagalan. Tapi paling tidak, kalaupun kita memilih yang salah, itu adalah juga sebuah pilihan. Kalau kita memilih sesuatu dan itu mendatangkan kebaikan, boleh jadi kita akan katakan itu adalah pilihan yang tepat atau yang benar. Apa saja yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang akan kita ucapkan, itu semua adalah hasil sebuah pilihan. Pilihan itu terkadang mudah, pilihan itu terkadang berat. Ketika pilihan itu sudah berat, maka itulah yang disebut sebagai sebuah dilema. Siapa? Apa? Bagaimana? Mengapa? Inilah semua pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika kita menghadapi sebuah pilihan yang berat. Hanya seorang bayi yang baru dilahirkan, dan sementara bayi itu mungkin bertumbuh 1, 2, 3 tahun, maka bayi itu tidak bisa memilih siapa ibu yang melahirkannya, siapa yang menjadi ayahnya, di keluarga mana dia akan dibesarkan, bahkan pakaian yang akan dia pakai pun dia tidak bisa memilih. Tapi setelah beberapa tahun, maka bayi yang sudah mulai beranjak menjadi anak-anak balita itu, pada akhirnya mungkin harus melakukan sebuah pilihan-pilihan. Hidup ini ada pilihan, ada kesempatan, dan ada perubahan. Pilihan itu bisa merupakan sebuah kesempatan. Kesempatan itu bisa saja membawa sebuah perubahan dalam hidup kita. Making choices is not always easy. Membuat pilihan-pilihan tidaklah selalu mudah. But you always have a choice. Tetapi engkau selalu mempunyai satu pilihan dalam hidup ini. Kali ini kita akan belajar pengalaman dari Simson dalam buku Hakim-Hakim. Simson memilih untuk setia kepada Allah. Ini awal kehidupannya. Lalu masuk dalam tahapan kedua kehidupan Simson. Simson memilih untuk setia kepada misi Allah, tapi dia juga mulai setia kepada keinginannya sendiri. Masuk ke dalam tahapan hidup Simson yang ketiga, Simson memilih untuk tidak setia lagi kepada misi Allah, tetapi kepada misi dirinya sendiri. Dan yang keempat, akhirnya Simson memilih untuk beristirahat di dalam Yesus Kristus. Jadi kehidupan Simson itu ada 4 bagian. Yang pertama, dia memilih untuk setia kepada misi Allah. Yang kedua, dia memilih untuk setia kepada misi Allah, tapi juga setia kepada misinya sendiri. Yang ketiga, dia memilih untuk tidak lagi setia kepada misi Allah, tapi setia sepenuhnya kepada misinya sendiri. Dan yang keempat, dia memilih untuk beristirahat di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Simson ini orang tuanya adalah tinggal di suku Dan, ya, dia adalah suku Dan, dan orang tuanya, ayahnya bernama Manoah. Satu kali malaikat datang menemui istri Manoah dan menyatakan bahwa istri Manoah
keluarga Manoah ini akan mendapatkan seorang anak dari Tuhan, tetapi anak itu adalah anak yang spesial. Kenapa? Karena anak itu akan menjadi nazir Tuhan. Ada syarat-syarat yang harus diikuti oleh istri Manoah selama dia mengandung, dan juga syarat-syarat yang harus diikuti oleh anak yang akan dilahirkan selama dia menjadi nazir Tuhan. Beberapa syarat yang saya catat yang harus dilakukan oleh sang ibu sementara mengandung adalah dia tidak boleh meminum anggur, dia tidak boleh memakan makanan yang terbuat dari anggur, dan dia tidak boleh meminum minuman yang memabukkan, dan tidak boleh memakan makanan yang haram. Sementara untuk anak yang akan dilahirkan, yang nanti disebut sebagai Simson, maka syarat-syarat tentang tidak boleh minum anggur, tidak boleh meminum atau memakan produk yang dari anggur, yang minuman yang memabukkan dan makanan haram itu adalah syarat yang sama yang juga harus dipenuhi. Tapi ada syarat tambahan khusus buat Simson sebagai nazir Tuhan adalah dia tidak boleh mencukur rambutnya. Karena di rambutnya itulah lambang roh Tuhan, kuasa Tuhan ada pada dirinya. Kekuatan Simson bukan di rambutnya, bukan. Jangan kita salah ya. Kekuatan Simson adalah karena Tuhan beserta dengan dia, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada dia sebagai nazir Tuhan. Tapi bukan di rambutnya. Rambutnya adalah tanda kenaziran yang ada pada diri Simson. Dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-24, saya akan bacakan. Ada beberapa hal yang menakjubkan tentang diri Simson ini ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-24. Baik. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Wow, luar biasa. Tuhan memberkati anak yang dilahirkan oleh istri Manoah. Tuhan memberkati Simson. Di ayat yang ke-25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane Dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Dikatakan bahwa Tuhan menggerakkan hati Simson. Lalu di Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Berkuasalah roh Tuhan. Tuhan memberkati Simson, hatinya digerakkan oleh roh Tuhan, berkuasalah roh Tuhan atas diri Simson. Kemudian di ayat yang ke-19 Alkitab katakan, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah orang tuanya. Di pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 ada lagi beberapa hal yang menakjubkan tentang diri Simson ini. Ayat yang ke-14, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Berkuasalah roh Tuhan atas diri Simson. Jadi kalau saya boleh simpulkan saudara-saudara, Tuhan memberkati Simson, hatinya digerakkan oleh roh Tuhan, maka berkuasalah roh Tuhan dalam diri Simson. Sekarang kita masuk kepada tahap pertama hidup Simson. Simson memilih untuk setia kepada misi Tuhan dalam hidupnya. Setiap orang yang dilahirkan di dunia ini, saudara-saudara, pasti memiliki misi yang Tuhan berikan kepadanya. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita lahir di dunia ini. Karena Tuhan mempunyai misi yang indah bagi masing-masing kita. Yeremia pasal 29 ayat yang 19 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ada rancangan Tuhan bagi setiap orang yang lahir, yang hidup di dunia ini. Dan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebahagiaan. Dari sejak kecil orang tua Simson menanamkan dalam diri Simson bahwa dia adalah nazir Tuhan. Dia harus menjaga kemurnian hidupnya, dia harus menjaga kekudusan hidupnya, dia harus menjaga agar simbol kehadiran Tuhan, simbol penyertaan Tuhan, simbol kuasa Tuhan dalam dirinya, yaitu rambutnya, tidak boleh dicukur sama sekali. Simson setia. Di awal pelayanannya menjadi hakim di negeri Israel, dia begitu setia. Itu sebabnya tadi dicatat beberapa ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan memberkati dia, hatinya digerakkan oleh Tuhan, dan roh Tuhan berkuasa atas diri Simson. Namun saudara-saudara, sebagai orang muda, maka dia tidak lepas dari yang namanya pencobaan. Dia tidak lepas dari yang namanya gairah orang muda, hawa nafsu orang muda. Dan kita tahu ceritanya bahwa Simson ini, persoalan hidupnya adalah mengendalikan hawa nafsunya. Mengendalikan gairahnya sebagai orang muda. Sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Jangan biarkan lingkungan kita, teman kita, keadaan mengacaukan misi Allah dalam diri kita. Jangan biarkan seorang pun merusak fokus konsentrasi kita dalam memenuhi misi Allah dalam diri kita. Seringkali saudara-saudara, di awal kita bagus dalam menjalankan kehidupan kita, dalam menjalankan rencana Allah dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang keluarga kita, mungkin lingkungan kita, mungkin tempat kita bekerja, mungkin juga bahkan gereja atau saudara-saudara seiman kita bisa saja menjadi penghalang, bisa saja menjadi penggoda bagi kita, sehingga kita akhirnya tidak lagi fokus kepada misi yang Allah berikan bagi kita. Setan tidak senang kalau kita fokus kepada misi Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu sebabnya setan bisa gunakan siapa saja untuk mengganggu. Setan menggunakan hawa nafsu Simson. Setan menggunakan wanita-wanita yang membuat Simson menjadi lupa akan misi Tuhan dalam dirinya. Simson akhirnya kalah. Di mana rahasia Simson selama dia begitu komit, begitu setia kepada misi Tuhan? Rahasianya adalah di Hakim-Hakim pasal 14 ayat 24 dan 25 yang tadi kita sudah baca. Tuhan memberkati dia dan roh Tuhan menggerakkan hatinya. Selama kita mendapatkan yang dua ini dari Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menggerakkan hati pikiran kita, maka kita akan tetap setia kepada Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dalam hidup Simson. Simson memilih untuk tetap setia kepada misi Tuhan, tapi pada saat yang sama, dia juga mulai setia kepada keinginannya sendiri. Satu kali Simson jalan-jalan ke daerah orang Filistin, yaitu di daerah Timna. Di sana Simson melihat seorang gadis yang cantik. Gadis ini begitu dicintai oleh Simson. Simson begitu tertarik oleh kecantikan, kemolekan gadis ini. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang ke-4 dikatakan bahwa memang Simson harus mencari gara-gara dengan bangsa Filistin. Tetapi mencari gara-garanya bukan dengan menikahi yang bukan orang Israel. Bahkan yang tidak seiman dengan orang Israel. Tuhan sudah memberikan peraturan jelas kepada Musa untuk bangsa Israel. Agar mereka tidak menikah dengan yang bukan Israel. Apalagi yang tidak seiman. Musa sudah memberikan perintah ini. Simson tahu peraturan itu. Orang tua Simson tahu peraturan itu. Tetapi Simson justru melanggar peraturan itu. Dia mulai dimanjakan dengan keinginannya, dengan hawa nafsunya, karena dia melihat gadis-gadis cantik. Hati-hati orang-orang muda, ya. Tidak selamanya melihat gadis-gadis yang cantik, yang molek itu bisa membuat saudara akan lebih baik dan lebih berhasil di dalam menjalankan misi Tuhan
dalam hidup kita. Setelah pernikahan ini, Alkitab tuliskan dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-19, Allah masih tetap menguasai Simson dengan rohnya. Allah belum meninggalkan Simson, meskipun Simson sudah melanggar peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, karena dia sudah menikah dengan yang bukan Israel dan bahkan yang tidak seiman. Dalam pernikahan itu, Simson membuat sebuah teka-teki. Dan ketika dia membuat teka-teki, tidak ada yang bisa menjawab. Sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya. Lalu sahabat-sahabat dan teman-teman dekatnya ini membujuk istri Simson agar membujuk Simson untuk memberikan jawaban. Dan akhirnya Simson membocorkan jawaban itu kepada istrinya. Lalu istrinya memberikan jawaban itu kepada teman-temannya. Dan di hari yang terakhir dari kuis atau pertanyaan yang Simson berikan itu, maka sahabat-sahabatnya bisa menjawab. Sehingga Simson harus membayar 30 pakaian mahal kepada sahabat-sahabatnya. Dari mana Simson mencari 30 pakaian mahal? Ya sudah pada tentu dia harus membunuh orang Filistin. Setelah peristiwa itu, maka Simson pulang ke Israel. Dia meninggalkan istrinya. Namun, malang nasib Simson. Istri Simson diberikan kepada bekas pengiring pernikahan Simson sendiri. Satu kali Simson kembali ke rumah mertuanya. Dan dia datang kepada mertuanya untuk meminta agar istrinya diberikan kepadanya. Tapi mertuanya katakan bahwa istrinya sudah diberikan kepada sahabatnya. Simson begitu marah. Sehingga Simson menangkap ratusan serigala. Mengikat serigala itu dua-dua. Lalu mengikatkan di antara dua serigala itu, di dua ekor serigala itu, obor yang menyala-nyala. Lalu dia lepaskanlah serigala-serigala itu dengan obor yang menyala-nyala. Lalu membakar pertanian, sawah, ladang-ladang orang Filistin. Bagaimana seorang bisa menangkap ratusan serigala? Menangkap serigala, mengikat serigala itu ekor dengan ekor, lalu ada obor di dalamnya. Sudah barang tentu ini bukan lagi pekerjaan manusia biasa. Ini karena Tuhan menyertai dia. Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa kepada Simson. Dia masih setia kepada misi Tuhan. Tuhan menyertai dia. Tapi dia juga sudah mulai setia kepada misinya sendiri. Simson meremukkan tulang-tulang orang Filistin yang telah membakar istri Simson. Orang-orang Filistin menjadi marah kepada mertua Simson. Oleh karena ladang-ladang mereka hangus terbakar. Karena Simson marah, istri Simson diberikan kepada orang lain. Ia membunuh 1.000 orang Filistin dengan sebuah tulang rahang keledai. Saudara, tidak mungkin kita bisa membunuh 1.000 orang hanya menggunakan tulang rahang keledai. Ini semua bukti bahwa Tuhan menggerakkan hati Simson. Dan Tuhan menyertai Simson dengan Roh Kudus. Alkitab mencatat Simson menjadi hakim di negeri Israel selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini, di awal dia tetap fokus kepada misi Tuhan. Namun kemudian dia fokus kepada misi Tuhan dan misinya sendiri. Setelah itu dia tidak lagi fokus kepada misi Tuhan, tapi misi pribadinya sendiri. Dan akhirnya dia harus mengalami pengalaman yang pahit. Peristiwa Simson dengan gadis di Timnah tidak selesai di situ. Kita tahu dicatat dalam Alkitab, akhirnya Simson pergi ke Gaza. Dan di sana dia menghampiri seorang perempuan sundal. Saudara-saudara, dalam hidup ini hanya 3 pencobaan besar kita. Yang pertama adalah harta, tahta, wanita, atau pria. Hanya ini, saudara. Nah, Simson punya masalah di yang ketiga, yaitu wanita. Dia tidak punya masalah dengan harta, karena dia tidak mencari harta. Dia tidak punya masalah dengan jabatan, karena dia sudah mendapatkan sebuah jabatan yang hebat pada waktu itu. Sebagai hakim dan juga sebagai nazir Tuhan. Tapi dia tidak tahan terhadap pencobaan wanita atau hawa nafsu. Simson tidak belajar dari pengalaman istrinya yang pertama. Dia terlibat kepada perempuan yang kedua di Gaza. Dan sekarang dia terlibat lagi kepada perempuan yang ketiga, yaitu Delila.
Simpson mencintai Delila begitu luar biasa. Dan akhirnya mereka menikah. Orang-orang Filistin datang menemui Delila, lalu menjanjikan sejumlah uang untuk Delila, agar Delila boleh membujuk Simpson, memberitahu apa rahasianya, di mana letak rahasia kekuatan Simpson itu. Bukan 1-2 kali Alkitab mencatat Delila membujuk Simpson untuk memberitahukan kekuatan dari rahasia dari kekuatannya. Tapi 3 kali. Namun 3 kali Simpson masih bisa melepaskan dirinya dari kepungan orang-orang Filistin. Namun dalam bujukan yang keempat, Simpson tidak tahan lagi. Oh, kalau sudah wanita cantik membujuk-bujuk seorang pria, kadang-kadang tidak tahan lagi, saudara. Simpson menceritakan secara terperinci di mana letak kekuatannya. Simpson menceritakan secara terperinci siapa sebenarnya dia. Dan akhirnya kita tahu bahwa Delila mendapatkan rahasia di mana kekuatan Simpson. Dia sampaikan itu kepada orang-orang Filistin. Dan akhirnya orang-orang Filistin menggundul kepala Simpson. Saya juga bingung, saudara-saudara, ya. Bagaimana orang kepalanya digundul tapi tidak bangun. Simpson tidak terbangun ketika kepalanya digundul. Apakah Simpson ini betul-betul tidur nyenyak sekali sehingga dia tidak merasa ada sesuatu yang menyentuh kepalanya? Kalaupun itu menggunakan teknologi canggih seperti sekarang, pisau cukur elektrik, tapi pasti ada suaranya. Pasti ada yang menyentuh-nyentuh kulit kepalanya ini. Tapi Simpson tertidur dan akhirnya dia tidak sadar bahwa rambut di kepalanya sudah habis. Itu berarti roh Tuhan sudah tidak bersama lagi dengan Simpson. Simpson kini tidak lagi setia kepada misinya. Ia sekarang setia kepada hawa nafsunya. Karena dia sudah membuka rahasia kekuatannya. Mata Simpson dicungkil. Saudara-saudara, begitu mengerikan. Mata adalah indera di mana terang bisa masuk ke dalam otak kita dan ke dalam tubuh kita. Kini semuanya gelap bagi Simpson. Hidup Simpson menjadi gelap. Alkitab katakan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Dalam kebutaan dan dirantai sambil menggiling, rambutnya mulai tumbuh. Wah, puji Tuhan, saudara-saudara. Setelah beberapa waktu, maka rambut di kepala Simpson itu mulai tumbuh. Simpson tiap-tiap hari dia harus bekerja sebagai hamba, sebagai budak untuk bekerja dalam penggilingan. Namun, rambutnya mulai tumbuh. Ini kabar baik, saudara-saudara. Ketika rambut itu tumbuh, maka ada kabar baik bagi Simpson. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, ketika rambut Simpson itu ada waktu dia bayi mulai bertumbuh dan akhirnya sampai dewasa, maka kekuatan dari sorga, dari Tuhan itu ada padanya. Ketika rambut itu digundul semua, kekuatan dari Tuhan itu hilang. Sekarang saya mau tanya, Pak Pendeta, apakah ketika rambut itu sudah mulai tumbuh, maka kekuatan Simpson mulai kembali? Jawabnya tidak. Tidak, saudara. Karena kekuatan Simpson itu bukan di rambut. Rambut itu hanya simbol, hanya lambang, hanya tanda kepada Simpson bahwa Tuhan menyertai dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena nanti dalam kisah Simpson ini, di akhirnya Simpson meminta kekuatan kepada Tuhan. Jadi rambut yang mulai tumbuh itu bukan menandakan bahwa kekuatan dari Tuhan itu mulai kembali kepada Simpson. Dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 dikatakan, ya Tuhan, Simpson berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Perhatikan saudara, sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Simpson meminta kepada Tuhan supaya dia diizinkan untuk mendapatkan sekali saja kekuatan yang pernah dulu Tuhan berikan kepada dia.
Tetapi kekuatan yang dia minta untuk sekali itu bukan lagi untuk menjadi seorang hakim, tetapi untuk membalaskan mata Simson, kedua mata Simson yang telah dicungkil oleh orang Filistin. Kita tahu dalam Alkitab, Tuhan menjawab doa Simson. Itu artinya Tuhan menerima pertobatan Simson. Itu artinya Tuhan merestui apa yang Simson akan lakukan. Simson tidak meminta supaya Tuhan kembalikanlah kekuatanku itu dan biarlah aku menjadi hakim lagi di tengah-tengah Israel. Tidak, saudara. Dia tahu bahwa dia sudah gagal menjadi nazir Tuhan. Dia tahu bahwa dia sudah tidak lagi setia kepada misi Tuhan. Dan dia tahu bahwa satu-satunya yang dia bisa lakukan adalah meminta ampun kepada Tuhan dan meminta pembalasan atas matanya yang dicungkil oleh orang-orang Filistin. Simson akhirnya memilih untuk beristirahat di dalam Yesus Kristus. Simson akhirnya memilih untuk dia datang kepada Yesus dan meminta pengampunan. Simson rela mati asalkan Tuhan mengampuninya dan menerimanya kembali. Tapi kali ini ia meminta sekali saja agar Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa padanya, agar ia membalaskan kedua matanya. Nama Simson ada dalam daftar tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal yang ke-11. Luar biasa. Meskipun dia sempat tidak setia kepada misinya, meskipun dia terlibat kepada pemanjaan hawa nafsu dagingnya, tetapi dia memilih akhirnya untuk datang kepada Yesus dan dia bertobat. Hidup ini adalah sebuah dilema, saudara. Karena setiap manusia dihadapkan kepada pilihan. Simson, dia ada dalam sebuah pilihan. Pilihan untuk tetap setia kepada misi Tuhan atau pilihan untuk setia kepada misi keinginan dirinya sendiri. Dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang disampaikan ketika mereka lebih setia, lebih memilih keinginannya daripada memilih setia kepada misi Tuhan. Contohnya adalah istri Lot. Istri Lot lebih memilih untuk menjadi tiang garam, menoleh ke belakang, melihat kepada Sodom dan Gomora, melihat hartanya yang dia tinggalkan di Sodom dan Gomora, daripada meninggalkan Sodom dan Gomora dan pergi menyelamatkan diri karena Sodom dan Gomora akan dibinasakan oleh Tuhan. Judas Iskariot lebih memilih 30 keping perak daripada dia datang kepada Yesus. Judas Iskariot lebih memilih untuk menggantung diri daripada datang bertobat kepada Yesus Kristus. Musa lebih memilih meninggalkan segala kemegahan, kemewahan, bahkan juga jabatan yang dijanjikan Mesir kepadanya, dan dia memilih untuk hidup menderita dengan bangsa Israel, keluar dari Mesir menuju negeri Kanaan, dan Musa sekarang sudah berada dalam kerajaan sorga. Elia lebih memilih melawan nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu di Gunung Karmel, dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Tuhan menurunkan api dari langit membakar korban yang dipersembahkan oleh Elia, dan akhirnya Elia sekarang sudah berada di sorga. Hanaya, Misael, Azaria, mereka lebih memilih untuk masuk ke dalam dapur api yang disiapkan Nebukadnezar karena mereka menolak menyembah patung Nebukadnezar. Tetapi di dapur api itu justru Hanaya, Misael, Azaria bertemu dengan anak Allah dan mereka selamat dari dapur api. Daniel lebih memilih untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan selama 30 hari. Berdoa menghadap ke Yerusalem dengan pintu jendela rumah dia tetap terbuka, ketimbang takut menghadapi ancaman dari Raja Medo Persia. Daniel memilih untuk masuk ke lubang singa, tetapi di lubang singa itu ada Yesus bersama. Matius 7:13 katakan, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara-saudara, kita ditawarkan dua jalan. Jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Jalan yang sempit berbatu, susah jalannya, tetapi ujungnya adalah hidup kekal. Jalan yang lebar itu jalan tol, highway, saudara-saudara, tanpa lubang-lubang, tanpa batu-batu, tetapi ujungnya justru menuju kepada kematian. Filipi pasal 1 ayat yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang
hari Kristus. Pilihlah yang baik supaya kita ini tidak bercacat, supaya kita ini suci sampai nanti Yesus datang. Yesus berkata kepada Marta dalam Lukas pasal 10 ayat 42, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta begitu sibuk melayani Yesus dengan masak, saudara-saudara. Di dapur dia sibuk melayani Yesus. Tetapi Maria justru memilih sibuk untuk duduk di bawah kaki Yesus, menerima berkat rohani. Saudara-saudara, kita kadang-kadang begitu sibuk melayani Tuhan, tapi kita tidak sibuk untuk mendengarkan Yesus berbicara kepada hati kita masing-masing. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Siapa yang saudara pilih? Kepada siapa saudara akan menyembah? Ini adalah sebuah pilihan yang penting, yang sangat penting dalam hidup kita. Karena pilihan yang satu itu akan menentukan kemana saudara setelah kehidupan ini akan berakhir. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk memilih apa yang terbaik bagi mereka. Karena Tuhan sudah siapkan pilihan terbaik itu. Pilihan yang dibuat saat ini bukan hanya menentukan masa depan seseorang di dunia ini, tetapi itu juga menentukan kehidupannya di masa yang akan datang. Tidak memilih berarti tidak mempunyai tujuan hidup. Lebih baik memilih walaupun salah daripada tidak memilih sama sekali. Karena dari pilihan yang salah itu akan ada pelajaran yang bisa diambil dan mendorong kita untuk memilih yang benar. Kebesaran sejati dan kemuliaan seseorang manusia itu diukur oleh kuasanya untuk mengendalikan perasaannya. Bukan oleh kuasa perasaannya untuk mengendalikan dirinya. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kita akan setia. Kepada siapa kita akan menyerahkan hidup kita ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan salah pilih. Pilih yang baik dan pilih yang benar. Karena pilihan yang kita buat sekarang itu bukan hanya membawa keberhasilan di dunia ini, tapi juga kehidupan kekal yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena pada hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Urapi kami, bantu kami dengan urapan Roh Kudus, sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Gerakkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memilih yang benar, memilih yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Setia kepada misi Tuhan, setia kepada panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan setia kepada iman kami sampai Yesus datang. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan bagikan link ini agar lebih banyak lagi orang yang akan menerima berkat rohani. Tuhan memberkati. Amin.